Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi dengan saya Ahmad Sahal. Saya kali ini bersama duo Minang nih, tokoh dari Minang yang malang melintang di YouTube, di medsos lah. Yang mana kami berdua kalau misalnya nyalek dari Sumatera Barat, pasti peluang kalahnya lebih besar. Dan mungkin angkanya itu betul-betul. Dan ada yang sempat tidak diakui sebagai orang Minang. Diusir. Diusir sebagai orang Minang. Kalau mendarat pesawatnya Bang Ade di situ langsung dipalang sama orang. Maaf, Anda diminta kembali ke Jakarta. Dan pernah suatu ketika tuh Bang Ade di Facebooknya itu, di komennya itu ada yang maki-maki dia dalam bahasa Minang. Disangka orang itu menyangka Bang Ade paham bahasa Minang. Emang nggak paham, Bang? Jadi nggak ada masalah. Emang nggak paham, Bang? Nggak paham. Iya. Benar, petugas saya mungkin. Kalau Ari masih ya? Kemungkinan besar ya, saya sampai 17 tahun masih di Oh, iya. Iya, kemungkinan kalahnya nyalek di situ karena keluarga udah pindah sini semua. Anak saya udah orang sini. Iya. Makanya tuh. Jadi sudah mengalami deminangisasi. Gitu. Tapi kalau kita bertarung ya bisa menang juga. Cuma pertarungannya layak diperjuangkan. Worth it gak ya? Nah, saya menyebut Minang ini sebenarnya mungkin penting juga dalam kaitan dengan momen kita nih Agustusan ya. Karena kan kalau kita bicara proklamasi gitu kan, atau kebangsaan Indonesia kan peranan tokoh-tokoh Minang tuh besar sekali gitu. Dan banyak gitu dari berbagai spektrum. Tapi saya nggak mau masuk ke situ. Saya mau masuk ke isu terbaru politik. Ya. Mana Minangnya? Nggak ada. Dia udah semangat tadi. Dalam politik Indonesia, Minang itu tidak eksis. Jadi ini kan barusan ada berita Bu Mega mengangkat Hasto sebagai sekjen PDIP. Nah, sekjen ini lagi. Sebelum ke situ, saya mau kasih keterangan juga. Bu Mega itu dua-duanya Bu Mega itu Minang loh. Oh iya, ada. Ya, betul. Karena kita matrilineal. Iya. Nah, Mbak Puan itu dari bapak dan ibunya Minang. Oh. Kena dua-duanya loh. Bapaknya juga. Bapaknya kan Pak Taufik juga Minang. Jadi, Pak Taufik itu Minang? Minang. Iya. Jadi tapi PDIP menang nggak di Minang? Iya, enggak. Itu yang saya bilang tadi bahwa partai yang makanya pernah seorang tokoh bercerita sama saya, dia punya partai, kebetulan orang Minang, beliau pendiri partai gitu kan. Partai saya kayaknya agak sulit nih menang di Sumatera Barat gitu. Bang Ade tahu partainya. Ya kan, masa saya orang Sumatera Barat partai saya kalah. Saya bilang tenang aja, Bang. Bung Hatta partainya juga kalah. Di Sumatera Barat. Di Sumatera Barat. Ya, apalagi Abang. Itu. Apa partainya Bung Hatta apa? Ya kan PNI Pendidikan ini dulu kan. Iya, itu presiden yang inilah. Enggak, jangan terlalu berkecil hati. Iya. Jadi dari dulu juga begitu. Iya. Makanya kalau misalnya bertarung politik di Sumatera Barat, PDI kalah walaupun Bu Mega orang Minang. Ya kan, Mbak Puan orang Minang dua-duanya, ya jangan berkecil hati gitu. Memang tidak semudah itu untuk mengambil hati orang Minang gitu. Itu problem yang lain kan. Ada 4 orang aja bisa bikin negara kan, apalagi satu provinsi gitu. Lanjut Om Sal. Makanya ini baru ada 2 Minang. Minang 2 lagi jadi satu negara. Oke, kembali lagi. Jadi kan kita tahu urutannya lah ya. Hasto mendapatkan amnesti dari Pak Prabowo, kemudian ada Kongres PDIP, dan sebelum Kongres Bu Mega menyatakan akan menginstruksikan kadernya untuk mendukung Prabowo. Di Kongres, Bu Mega menyatakan PDIP sebagai penyeimbang. Karena nggak ada istilah oposisi, nggak ada istilah koalisi di dalam demokrasi Indonesia menurut Bu Mega. PDIP itu penyeimbang, jadi mendukung pemerintah kalau bagus, mengkritik kalau melenceng gitu ya. Dan penyeimbang yang sekaligus juga mengawal konstitusi, itulah. Jadi itu narasinya Bu Mega. Terus sekjen dan ketua dan sekjen dipegang oleh Bu Mega saat itu kan, kita kayaknya tahu. Itu Pak Hasto masih nulis pidatonya Bu Mega kayaknya. Nah, tapi kan ya, lepas dari soal itulah gitu ya. Dari penjara. Iya, kayaknya. Nah, tapi setelah itu kemudian baru saja kita dapat menjadi berita Hasto menjadi sekjen lagi gitu. Terus hari ini pas kita taping ini kan tadi sidang tahunan MPR ya.
Bu Mega nggak datang. Mega nggak datang gitu. Pak Jokowi datang, Pak SBY datang, Bu Mega nggak datang. Jadi ini juga saya nggak tahu bagaimana membacanya gitu. Jadi saya pengen bagaimana Bang Ade dan Bro Ari ini melihat gambar besarnya dari peristiwa tadi itu. Soal PDIP, Hasto, Prabowo, dan politik Indonesia. Silakan Bang Ade duluan. Ya, gini, kalau sampai ada orang yang berharap ya, dengan keluarnya Hasto dari penjara, kemudian akan terjadi perubahan yang signifikan di PDIP. Sebagai contoh misalnya, sempat ada pertanyaan, apakah dalam Kongres PDIP kali ini akan ada pemilihan ketua baru misalnya? Atau pertanyaan tadi, apakah dengan keluarnya Mas Hasto, Hasto tetap tidak akan menjadi sekjen lagi karena dia kan adalah orang yang dinyatakan bersalah. Kan itu nggak usah dibantah lagi kan. Dia adalah orang yang bersalah, tapi diampuni oleh Prabowo. Kalau masih ada orang yang berpikir bahwa akan terjadi perubahan, PDIP menjadi misalnya taruhlah gambaran yang terjauhnya adalah membayangkan Megawati menganggap saya kan udah menjadi ketua PDIP sejak tahun 96 ya. Artinya berapa? 30 tahun. Maka sekarang saatnya lah kita mencerahkan, meremajakan PDIP. Atau kita gantilah sekarang Hasto. Ya itu harapan yang saya tahu itu kosong. Karena ini adalah sebuah partai yang sudah sedemikian solid, kokoh ya dalam dirinya, dan sehingga mereka merasa bahwa mereka memang tidak perlu melakukan perubahan apa-apa untuk bertarung kembali dalam dunia perpolitikan, sementara mereka sebetulnya seharusnya sudah tahu bahwa sebetulnya Indonesia ini sudah berubah. Ya, PDIP itu seperti tidak pernah mau mengakui bahwa apa yang mereka lakukan selama bertahun-tahun terakhir itu sebetulnya menghancurkan mereka. Saya sudah menyampaikan ini sejak tahun 2022 kali ya. Sejak ketika saya mengatakan kalau begini terus, saya pernah menjadi pendukung Mas Ganjar loh, Mas Sahal. Saya ini pendukung Ganjar. Saya salah seorang anggota dari tim relawannya Ganjar sebagai salah seorang tim, kalau nggak salah waktu itu namanya pembina atau apa. Dan saya waktu itu sudah melihat bahwa suara Ganjar ini akan drop terus. Dan yang saya sebut sebagai penyebab adalah kelakuan PDIP. Dan karena saya mengungkapkannya di video, saya menyampaikan secara langsung kepada mereka, bukan langsung justru, melalui video tersebut, kalau kalian nggak berubah, ya, ini nggak akan ada peluang bagi Ganjar untuk bisa memenangkan pertarungan. Tapi mereka malah marah ke saya, yang sampai saya dituntut cukup besar itu. Dan kita akhirnya kami di PSI meninggalkan Mas Ganjar dan mendukung Pak Prabowo. Tapi buat saya, sebetulnya semua itu sudah sangat jelas waktu itu. Kalau Anda tidak mengubah gaya Anda ini, yang sangat arogan, sangat sombong, merasa bahwa Anda adalah partai berkuasa, menyebut para anggota, ya seperti Pak Jokowi disebut sebagai apa? Petugas partai. Petugas partai. You won't be able to survive. Ya. Tapi ternyata memang dalam pemilu terakhir mereka tetap menempati posisi terbesar, tapi dengan angka yang menurun terus. Dan suara Ganjar waktu itu menjadi yang buncit kan ujung-ujungnya. Nah sekarang ya ini seharusnya adalah masa di mana ini adalah momentum di mana seharusnya PDIP introspeksi diri dan mengatakan bahwa ya emang kita harus berubah, gaya kita harus berubah. Tapi apa yang kita lihat di acara kemarin, bahwa Megawati menari-nari bersama, seperti bahagia sekali dengan kehadiran kembali Hasto. Ya. Saya curi dan lihat orang-orang yang duduk di DPP-nya, saya tidak melihat ada sebuah perubahan yang akan mereka lakukan. Memang nggak ada perubahan struktur. Iya, nggak ada ya? Nggak ada. Iya. Jadi itu aja orangnya. Emang orangnya itu aja, dan kita semula berpikir bahwa ya kan kita tahulah ada kubu kubu Puan lawan kubu Prananda gitu ya. Kita masih berharap sebetulnya. Saya itu bukan pendukung PDIP, jadi ketika saya mengatakan begini, ini bukan datang dari orang yang ingin agar PDIP menjadi maju. Tapi ketika itu saya udah lihat, kalau gini ceritanya, ya
nggak akan ada cara untuk menyelamatkan PDIP. Ya, saya yakin akan turun terus suaranya. Karena memang ini harusnya menjadi momentum di mana orang sadar bahwa Anda harus mengubah keadaan ini. Anda itu udah nggak mungkin lagi Anda akan seperti kembali ke masa PDIP di tahun-tahun sebelum 2014 kali ya. Sebelum ada Jokowi. Sebelum ada Jokowi, Ya. ya. Anda tuh PDIP tetap tidak mau mengakui bahwa kebangkitan PDIP itu ditentukan oleh Jokowi. Anda malah menyerang terus Jokowi. Dan sekarang harganya harus Anda bayar. Orang-orang yang berakal sehat, nggak harus pendukung Jokowi loh. Orang-orang yang berakal sehat saja seperti sering kita dengar, ya sebagian akhirnya memutuskan untuk meninggalkan PDIP untuk misalnya ke Gerindra, ya, yang sama-sama nasionalisnya kan. Jadi saya merasa bahwa kembalinya Hasto ke sana, kembalinya Hasto ke PDIP, bukanlah sesuatu yang sebaiknya dirayakan oleh PDIP. Ini adalah sebuah pertanda yang akan menandai penurunan terus-menerus dari PDIP. Memang saya akan katakan kecuali Hasto-nya berubah, kecuali Meganya berubah. Tapi Mega berubah dari segi stylenya misalnya, dari nggak lagi stylenya, ngegas gitu. tidak lagi maksudnya. ngegas, pemikiran. Ya, Anda harus merangkul lebih banyak orang. Selama ini bayangkan loh, PDIP itu justru merasa dirinya orang memerlukan mereka, bukan mereka yang memerlukan orang lain. Pak Prabowo sudah membuka diri dengan melepaskan Hasto. Sekarang diundang nggak datang malah. Ya itu kan pertanda bahwa nothing's change. Diundang ke sidang tahunan ini ya. Sidang tahunan ini ya. Sidang tahunan Dia nggak MPR. datang, semua yang lain datang kecuali dia, ya. Jadi kabar buruknya jadi buat Pak Prabowo adalah, Pak, saya mau bilang, Pak, kebaikan hati Anda itu untuk melepaskan Hasto kayaknya sih nggak direspons. Nah itu soal Hasto dikasih amnesti oleh Pak Prabowo itu kan sebenarnya kan pengampunan ya. Pengampunan itu kan berarti artinya vonisnya itu masih tetap dianggap sah kan. Meskipun belum ingkrah sebenarnya kan harus dia ingkrah tidak dulu. menerima konsekuensi hukum dari Yes, cuma keputusan cuma tersebut. tidak menjalani hukuman gitu. Iya, Tapi ya, vonis dia bersalah vonisnya itu segalanya, masih tetap. betul. Nah, terus kemudian dengan keputusan Bu Mega ini, Bro Ari, kan tadinya orang menyangka akan ada sekjen baru gitu misalnya yang stylenya beda atau apa gitu. Ya. Terus kemudian pokoknya akan ada perubahan-perubahan yang inilah. Jadi Bu Mega masih tetap megang ketum dan sekum dulu, tapi kemudian memilih orang yang bukan Hasto gitu. Tapi ternyata kan Hasto, ya kan? Nah, terus di sisi lain kan ada narasi di kalangan PDIP sendiri, Ripka Ciptaning misalnya bahwa mereka itu sekarang lagi ditarget agar suaranya drop jadi 7%. Ya, Itu kan pernyataannya Ripka. Dan dia bilang, saya tahulah itu, kita tahulah orang yang kelompok yang pihak yang melakukan itu. Tapi kalau PDIP dizolimi, diintimidasi, kita akan tetap makin besar gitu. Ya. Jadi dengan suasana situasi cara pandang PDIP semacam itu dan keputusan Bu Mega seperti ini, maksudnya ngangkat Hasto, itu gimana bacaannya? Tapi pertama saya mau mengomentari Bang Ade dulu ya. Misalnya. Artinya kalau di dalam dunia mafia, Bang Ade ini masih dianggap orang baik gitu. Karena kalau kita baca Mario Puzo itu kan, Don Corleone pernah bilang, don't interrupt your enemy when they make mistake. Oh iya benar ya. Nah, Bang Ade menginterupsi PDI yang selama ini menjadi kompetitornya ketika membuat kesalahan gitu. Artinya dalam hatinya beliau ini orang baik, kalau perlu dijorokin kan. Hasto itu benar keputusan Ibu Mega, kami di PSI menyambut gitu kan misalnya kan. Nggak bisa. Karena memang beliau orang baik gitu. Bukan. Saya itu bukan politisi sesungguhnya. Nasib saja yang menjadikan saya menjadi seorang politisi. Iya, artinya kan gitu. Oke, lanjut. Politisi aja belum, apalagi mafioso kan. Iya, oke. Saya terima lah. Nah, saya itu ngelihat keputusan pertama soal amnesti, abolisi segala macam tuh sebagai sebuah. Jadi gini, banyak orang menyalahkan Pak Prabowo ya dalam konteks kok
pidana korupsi dikasih amnesti, abolisi gitu. Kalau saya melihat bagaimana Pak Prabowo ini menjadi tokoh yang selama ini memang melakukan perangkulan politik ini sebagai langkah politiknya. Kita sebagai political realist gitu ya, bisa menganggap itu sebagai sebuah hal yang utopia gitu ya. Masa ada politisi yang mau merangkul gitu ya. Kalau kita berpikir dalam pandangan kacamata Machiavellian gitu ya, yang mungkin agak mungkin itu nggak ada dalam pikirannya Pak Prabowo gitu ya. Hajar aja gitu ya. Iya, hajar aja. Kalau kita nih yang sebagai orang yang berada dekat dengan pertarungan politik gitu, nggak ada merangkul-merangkul. Gimana mau merangkul kalau nggak kita dibunuh orang, kita yang bunuh orang, kan gitu aja di dalam pertarungan politik. Kalau nggak suaranya yang aku ambil, kalau nggak suaraku yang diambil. Karena suara itu jumlahnya tetap. Pemainnya punya strategi macam-macam gitu. Nah, dalam politik merangkul Pak Prabowo, bagi seorang political realist itu akan dianggap sebagai sebuah fantasi aja, sebuah utopia gitu. Tapi ya, kalau kita bisa terbuka melihat pembuktian Pak Prabowo dalam melakukan perangkulan politik, kita udah bisa lihat track recordnya ketika 2019. Untuk pertama kalinya seorang capres yang kalah gitu ya, menjadi menteri daripada capres yang menang. Itu bukan Jokowi ya? Iya, dan itu Presiden Jokowi. Dan itu cost-nya bagi Pak Prabowo kan nggak murah juga untuk bergabung. Dibilang pengkhianat. Saya punya beberapa teman yang serius menganggap Prabowo pengkhianat ketika itu. Dan itu dari hatinya mengata-ngatai Pak Prabowo waktu itu. Saya lihat dasar pragmatis segala macam. Dan apakah hal itu tidak menjadi kalkulasi politik Pak Prabowo ketika mengambil keputusan itu? Saya rasa nggak mungkin. Beliau pasti udah tahu akan dimaki oleh pendukungnya sendiri dan siap untuk kehilangan pendukungnya sendiri, termasuk pendukung Gerindra. Karena Gerindra adalah Prabowo di kepala publik gitu. Ya kan? Nah, jadi kos itu dibayar oleh Pak Prabowo jadi anak buah daripada orang yang ngalahin dia. 2 kali. Ketika 2 kali beliau mengambil langkah konfrontasi gitu ya. Kemudian di 2019 beliau harus bayar harga untuk ditinggalkan sebagian pendukungnya untuk jadi bagian dari Pak Jokowi. Dan itu diambil. Benefitnya buat kita apa? Kita nggak tahu, tiba-tiba COVID. Stabilitas politik tercapai ketika itu. Relatif kebijakan-kebijakan berisiko tinggi diambil Pak Jokowi waktu itu tidak terlalu mendapatkan resistensi yang besar di parlemen gitu. Itu manfaat politiknya. Tapi manfaat untuk Pak Prabowo juga ada. Jadi presiden. Nggak mungkin Pak Prabowo ini agak susah kita bayangkan orang yang udah kalah pilpres 3 kali gitu ya, termasuk yang jadi wapres, cawapres, itu bisa bangkit lagi. Orang kalah nyalek 2 kali aja mungkin udah nggak tahu cara bangkit gitu. Apalagi di pilpres yang biayanya sebanyak itu. Untung saya sekali. Iya, jangan sampai 2 kali Bang. Kalau yang siapa yang tinju dengan El Rumi itu siapa? Jeffrey Nicole. Nah, Jeffrey Nicole kalah 2 kali itu. Oh, caleg dia? Enggak, maksudnya tinju kan dia ngomong soal tinju. Ini kan kita bicara dengan pengurus tinju, Pengurus besar tinju Indonesia. Pengurus Indonesia, jadi kita harus acuannya juga tinju. Nah, kemarin kan ada orang PAN di acara El Rumi itu, saya ketemu sama orang PAN. Bro, kalau kita tinju masih pakai pelindung. Kalau di Golkar itu tangan kosong semuanya nggak pakai pelindung katanya. Kadang-kadang ada yang bawa kayu juga katanya. Saking kompetitifnya gitu. Oke, lanjut ya. Masuk ke bagaimana Pak Prabowo ternyata memang melakukan itu. Baik ketika melakukan politik perangkulan, ya kan? Dia harus menelan kepahitan serangan dari pendukungnya sendiri. Tapi setelah itu banyak benefit sampai gara-gara itulah beliau mencapai cita-citanya untuk menjadi presiden. Awalnya saya agak kesel ketika Pak Prabowo ngambil keputusan untuk kenapa harus Hasto gitu. Apakah Hasto selayak itu dapat amnesti ya kan? Tapi setelah saya coba untuk memahami alam pikirnya Bapak Presiden kita, itu Pak Prabowo. Oh, oke.
disinilah justru Pak Prabowo membayar melakukan ya udah, bahkan saya disuruh membebaskan orang terpidana korupsi pun gitu ya, udah tervonis ya udah dianggap koruptor gitu ya, demi persatuan saya lakukan nih karena kamu mintanya itu ya gitu kan, karena kamu mintanya itu gitu. Artinya Megawati mintanya Hasto Iya, dibebaskan. karena itu keinginanmu gitu misalnya. Ya mu itu kan Mega. Iya, mereka lah yang dianggap. Ini kan dalam rangka tadi tuh narasi merangkul. Iya. Kan ini Merangkul. dalam rangka merangkul. Iya, PDIP karena atau itu Bu Mega. maumu ya udah aku yang nanggung resikonya untuk dianggap Iya. sebagai orang yang melepaskan koruptor, dan ini hal yang nggak aku suka. Seperti halnya dulu, aku harus bergabung dengan Jokowi, aku dikata-katain pendukungku, aku juga tidak suka itu. Gitu. Kan pasti nggak ada orang yang suka dikata-katain pendukung garis kerasnya sendiri gitu. Nah itu terjadi lagi sama Pak Prabowo, dikata-katain, ya kan, mengeluarkan koruptor gitu ya, dianggap membebaskan koruptor gitu. Tapi ya udahlah, aku telan itu demi biar Bu Mega ini jadi lebih baik gitu, kepada bisa dirangkul, dan akhirnya setelah itu terlihat dampaknya gitu ya. PDI menyatakan mendukung pemerintah. Tapi kalau kita lihat secara politik, ini kayaknya biayanya murah juga untuk dapat PDI ini gitu. Bahkan saya berpikir mungkin untuk di reshuffle mungkin dikasih satu menteri aja udah baik banget Pak Prabowo-nya. Gitu. Andekan ada reshuffle. Iya, kalaupun ada reshuffle dikasih Terus satu menteri, PDIP dapat jatah gitu. satu gitu. Itu udah baik banget Pak Prabowo-nya. Karena kemarin tuh untuk mengeluarkan Hasto ini kan dia harus menanggung dalam tanda kutip ya, malu gitu. Yang mana Pak Prabowo berpidato-pidato soal korupsi kemana-mana, anti korupsi kemana-mana, karena permintaan Bu Mega permintaan orang dari pihak PDI kan, untuk ini bisa dilepaskan Hasto ini gitu, ya, dia kerjakan itu gitu. Kan nggak mungkin ini nggak diminta kan. Setuju nggak? Iya. Iya kan, nggak baik itu secara Artinya ini eksplisit selalu dalam maupun implisit harus gitu. dilihat dalam rangka merespon permintaan. Iya. Bukan inisiatif. Bukan inisiatif. ya. Kan paling nggak kan ngeliat raut wajah, maunya apa. Orang di level presiden tuh kan udah punya wisdom untuk baca, oh Bang Ade ini maunya apa. Oh Bang Ade ini aku puji aja pasti udah dukung aku dia, kata Pak Prabowo kan. Udah di level itu kan udah kayak gitu kan, cara membaca aja gitu. Nah, Dia waktu itu sama saya cuma bilang, saya selalu nonton. iya kan, sur kan. Langsung, wah ya. Saya tanya kan, Ganjar pernah nonton apa enggak? Nggak pernah. Masalah ini nggak pernah. Dia malah bilang begini, PSSI kali ya. Ya terpaksa lah kita tidak dukung dia lagi. Iya kan, ada sebabnya gitu kan. Dia membaca keinginan orang. Kan orang nggak semuanya mau uang. Iya. Orang nggak semuanya mau menteri. Bagi PDI mungkin lebih penting membebaskan Hasto itu daripada jabatan menteri. Nah ini kembali lagi kita lihat posisinya Bu Mega sendiri. Bu Mega hari ini itu bukan lagi sepertinya ya Bu Mega 10 tahun atau 15 tahun yang lalu. Yang memang turun ke basis setiap hari. Karena memang udah tuntutan biologis juga pasti agak nggak bisa dilawan gitu Om Sahal. Faktor U ya. Faktor usia gitu ya. Dan pasti circle-nya makin terbatas, ya kan? Apalagi orang-orang PDI makin hidup dengan kehidupannya masing-masing semuanya kan. Jadi posisi Bu Mega saya yakin makin terisolir lah dari realitas politik. Agak out of touch gitu ya. Out of touch of reality gitu ya. Jadi terisolir. Pasti info-info politiknya juga sangat selected yang sampai ke Bu Mega gitu ya. Bagaimana, dan jangan kita bayangkan keyakinan Bu Mega itu seperti keyakinan kita soal politik. Maksud saya gini, karena yang didengarkan masukan Hasto setiap hari, ya kan, di kepala Bu Mega gitu ya, bisa jadi kezoliman Jokowi itu benar-benar zolim gitu. Dibandingkan banyak orang yang berpikir. Bahkan lawan politik Jokowi sekalipun mungkin nggak akan menganggap Jokowi itu sezolim apa yang Bu Mega pikirkan. Iya. Karena ini soal feeding kan.
Nah, ketika Hasto nggak ada, Bu Mega kehilangan pelayan utamanya. Ya termasuk melayani info. Apalagi kalau kita amati pidato-pidato Bu Mega kan, saya ini waktu itu, kamu dari Kalimantan Tengah, tahu nggak Cilik Riwut siapa? Aku itu bangun, waktu itu aku lihat Bapak bilang, kamu, siapa itu Pak yang tidur di meja? Itu Om Cilik. Om Cilik, wah dia ketemu Cilik Riwut, dia ceritain gitu misalnya. Ya kan termasuk hal-hal kayak begini. Saya mendengar beberapa kawan gitu ya di sekitarnya Bu Mega, itu yang ada yang tugasnya itu memfeeding cerita-cerita sejarah kepada Bu Mega, dan Bang Ade dan Om Sal pasti tahu orangnya siapa gitu. Gitu kan. Karena memang itulah realita yang dipahami oleh Bu Mega hari ini. Jadi kalau Hasto masuk dan tidak dilakukan regenerasi kepemimpinan, bahwa tuduhannya Mbak Ning gitu, Mbak Ripka Ciptaning gitu, ada yang ingin membuat PDI menarget PDI agar jatuh sampai 7%. Gitu. Ya kalau leadershipnya nggak bekerja optimal kayak gini, nggak perlu ditarget, akan 7% sendiri. Iya kan? Iya. Karena Bu Mega kan nggak paham apalagi data survei. Ya, bicara soal survei, bahkan apalagi, menurut hasil lembaga survei yang unpublished ya, yang baru-baru ini lembaga survei kredibel menyatakan suara PDIP kan 8,9 ya. Iya sangat 8,9% kan? Sangat mungkin karena sekarang ini. Iya, tapi ini kan unpublished ya. Sangat mungkin dengan leadershipnya yang sibuk dengan soal Hasto kemarin, ini Hasto akan jadi sekjen atau enggak, siapa pengganti Hasto segala macam. Kan dalam kompetisi kita meleng dikit, lawan bisa bekerja lebih banyak. Sementara Gerindra sekarang misalnya kalau di dalam informasi yang tadi Om Sal sampaikan, bisa sampai 30%, itu sangat masuk akal. Dengan policy-polisinya Pak Prabowo dan lain-lain, ya kan? Nah itu sangat masuk akal. Nah apalagi yang saya dengar bahwa 2029 atau pemilu selanjutnya gitu ya, Gerindra menargetkan sekitar 144 kursi di parlemen. Sekarang berapa ya? Itu sekitar 25% lebih. Oh, oke. Nah, itu sekarang ya sekitar 90 ada kali ya, lebih ya. Jadi itu yang jadi target. Artinya apa? Karena suara pemilih itu tetap, ya kan? Partai jumlahnya bisa bertambah, ya kan? Intinya kan harus ngurangin suara orang lain. Nggak mungkin Gerindra dapat suara dari planet lain untuk 25% gitu. Misalnya atau dari suara orang Malaysia masuk gitu kan nggak mungkin gitu. Ada juga yang itu, kayak di Amerika itu, kan ada yang menuduh Biden sikapnya linian terhadap imigran dari pendatang dari Meksiko, dari Latin Amerika, tujuannya untuk menambah suara. Iya. Tapi kan itu cerita lain. Iya, bisa aja kalau mereka warga negara Amerika kan sah-sah aja sebenarnya. Tapi kan ini kan suara pemilih partai itu kan tetap. Dan udah kebentuk. Nah, untuk mencapai target itu kan pasti ada yang akan turun. Nah, apalagi kehadiran Gerindra hari ini itu kan super power banget. Ada orang kayak Pak Dasko misalnya yang membuat bagaimana keributan itu udah nggak ada lagi di parlemen kan. Kalau dulu kan ribut-ribut terus di parlemen, ya kan. Jadi tertib banget anggota DPR kita, jadi makin tertib nih hari ini kan, ya kan. Nah itu hal yang mampu dilakukan gitu. Maksud saya dengan situasi hari ini, kalau kita lihat survei apakah PDI bisa ada yang menargetkan PDI jadi 7%, ya itu akan jadi konsekuensi dari kompetisi aja. Dengan itu sama aja kita bilang, kalau Gerindra targetnya 25% ya berarti harus ada yang diturunin. Nggak hanya ini PDI. Zero sum soalnya kan. Nggak hanya PDI, bisa jadi Nasdem dan lain-lain gitu ya. Iya, bisa juga. Ya, tapi di satu sisi saya mengerti keresahannya Mbak Ning. Bahwa akan ada cara-cara yang curang, cara-cara yang yang diupayakan untuk membuat serta-merta angkanya menjadi 7%. Dan ini menarget siapa kan jelas. Banteng ini lawan gajah sekarang.
ya kan? Bang Ade mungkin bisa ngomong lebih banyak Ya. nanti kan, apa iya PSI akan menarget suara daripada PDIP gitu misalnya. Tapi target dari konteks omongannya Mbak Ning itu bisa kita tangkap lah Ya. suasananya mau menarget siapa gitu ya. Pasti yang ditarget PSI. Ya. Nggak mungkin target Gerindra itu nggak mungkin gitu. Maksudnya yang disebut oleh implisit oleh Mbak Ripka itu bahwa ada yang menarget itu pelakunya PSI Iya, gitu PSI. ya, atau Enggak, Jokowi ya. gitu. Iya. Itu yang saya ingin tambahkan ya. Jadi gini, keluarnya, dibebaskannya Hasto itu kan akan membuat PDIP harus merasa berterima kasih kepada Prabowo, Ya. Gerindra, ya. Jadi kalau sekarang dia ingin mengambil posisi sebagai, di masa lalu kan kita kenal PDIP itu sebagai partai yang berjuang, ya. Ketika dia berkuasa, ya tentu saja dia bukan lagi menjadi oposisi, ya. Tapi dia selalu berusaha menampilkan diri mereka sebagai mereka yang melawan the establishment, gitu kan. Nah sekarang Hasto sudah dikembalikan, sudah kembali. PDIP-nya berterima kasih pada Gerindra. Jadi benar yang Anda bilang, pasti dia tidak sedang menyerang Gerindra. Padahal yang mengambil suara dia, Gerindra. kemungkinan besar justru Gerindra. Kan? Yang paling banyak lah. Yang paling banyak. Ya mungkin ada PDI tapi nggak sebanyak Gerindra karena mesinnya Gerindra untuk mengambil itu Gerus kan pasti suara. lebih siap Betul, daripada betul. PSI kan gitu. Masyarakat juga kan. Ya. Nah dalam hal ini, sekarang kalau dia masih ingin tetap berusaha tampil sebagai partai yang berani mendobrak, melawan, membela rakyat, yang jadi lawan dia siapa? Hampir pasti tidak bisa Gerindra. Hampir pasti tidak bisa pemerintah Prabowo kan. Dia boleh bilang ini jadi partai penyeimbang atau apapun. Sebenarnya kata penyeimbang itu saja kan adalah sesuatu yang membingungkan. Apa yang Anda maksud sebagai menyeimbangkan Karena antara... itu semua partai tugasnya itu bahkan Gerindra sendiri. Iya, semua kalau Iya kan? itu. Kalau itu maksud dia. Kalau saya dengar di DPR tuh sekarang malah yang galak-galak kebanyakan orang Gerindra. Ke pemerintah kan? Iya ke pemerintah betul. karena khawatir targetnya Pak Prabowo nggak tercapai sama menteri-menteri ini gitu loh. Oke. Dan menteri-menteri itu tidak dianggap sebagai orang yang mewakili Prabowo dan tidak mewakili pemerintah partai. Ya. Nah, jadi dia mau melawan siapa sekarang? Dia mau kritis terhadap siapa? Kalau kritis terhadap PSI menggelikan kan, buat orang ngapain lu kritis sama partai kecil itu? Ya. Yang mungkin adalah kritis terhadap Jokowi. Ya. Masalahnya Jokowi itu bukan hated guy, bukan orang yang dibenci. Justru orang yang semakin lama semakin terlihat sebagai orang yang dizalimi. Apalagi kalau sekarang terbukti nih, terungkap nih. Misalnya saja orang seperti, saya tidak sedang mendoakan ya, tapi saya duga kemungkinan besar orang seperti Roy dan kawan-kawan, Roy Suryo CS ya. Roy Suryo dan CS itu akan betul-betul menjadi orang yang diputuskan bersalah dalam kasus pencemaran nama baik kan. Begitu juga dengan kasus-kasus lainnya. Jokowi sendiri sudah menyatakan bahwa dia belum berhenti berpolitik ya, tapi dia berpolitik untuk mendukung PSI. Membesarkan PSI. Yang PSI ini kan cita-citanya adalah misalnya saja membangun politik yang bersih, no money politics, perampasan aset dan segala macam. Jadi bukanlah Jokowi itu bukanlah sosok yang menguntungkan, yang punya nilai strategis untuk diserang oleh PDIP. Jadi PDIP mau menyerang siapa? Dalam hal ini menjadi penting apa yang disebut Ari tadi sebagai peremajaan. Anak-anak muda di bawah Puan dan kawan-kawan itu mungkin punya gagasan-gagasan, ide-ide. Peremajaan di PDIP gitu ya. Yang membangun partai tersebut menjadi lebih kelihatan mencerahkan, tidak setiap hari berantem. Kan tidak menguntungkan juga. Kita harus menduga-duga turunnya suara si PDIP ini. Antara lain karena kelakuan orang kayak Deddy Sitorus, orang kayak Hasto sendiri. Ya mungkin Pandan Ababan gitu ya. Orang-orang yang bawaannya berantem terus, ya. Dulu masih punya alasan tuh kenapa dia berantem. Sekarang, apalagi alasan yang bisa membuat dia merasa perlu menyerang Jokowi terus misalnya. Kan udah nggak ada. Jadi dengan kata lain, kalau Anda terus bertahan dengan orang-orang lama ini, sementara bukti sudah menunjukkan bahwa orang-orang lama ini gagal sebetulnya membawa PDIP
punya wajah yang relevan, yang nyambung, yang menjawab keprihatinan masyarakat. Nggak bisa mereka melakukan itu. Ya. Karena itulah saya menganggap bahwa terlepas tuduhan Ari ini bahwa saya politisi yang buruk tadi. Bukan. Iya. Belum. Buruk aja belum, Bang. Tapi ya saya sih senang sebetulnya ya. Orang baik yang salah jalan. Mungkin fairnya gini, Ri. Ya gue demen lah ya melihat ketika Hasto dibebaskan, ketika orang bilang, wah gila ya segala macam, ini artinya adalah serangan terhadap Jokowi akan kembali. Saya mau bilang bahwa salah banget ya. Menyerang Jokowi saat ini itu bukan lagi sesuatu yang populer. Ya misalnya kita dengarlah si Tom Lembong dalam wawancara terakhirnya dengan Najwa itu justru bilang bahwa saya berterima kasih lah sama Jokowi. Dia merevisi atau meralat pandangan sebelumnya tentang Jokowi ya, serangan-serangan terhadap Jokowi dan sekarang mengakui bahwa Jokowi dia itu mengapresiasi Jokowi. Apresiasi. Dan saya duga bisa jadi itu sincere, bisa jadi juga karena orang bilang salah loh. Kalau lu sekarang masih nyerang Jokowi, itu justru yang bumerang efek kepada dia. Ya. Jadi orang sekarang merasa bahwa ya kalau Anda harus pilih nih, masyarakat luas harus milih mau mendukung orang seperti Jokowi atau mendukung orang seperti Hasto. Saya duga mayoritas, ya artinya kecuali Anda emang PDIP banget gitu loh. Anda betul-betul setia sama PDIP, setia sama Megawati, setia sama Hasto. Nggak akan. Anda mungkin tidak akan mendukung Jokowi dalam artian memilih Jokowi, tapi Anda akan bilang bahwa ya enggak lah, lu aja yang sakit nih. Ya saya akan dukung Gerindra, saya akan dukung Prabowo. Saya lepaslah sama PDIP. Jadi Bang Ade membayangkan akan ada sejumlah orang yang seperti itu cara berpikirnya. Ya. Tapi ini yang justru kalau balik ke yang 7% tadi ya, nyambung ke Bang Ade tadi, siapa yang mungkin membuat suara PDI 7% itu ya Pak Prabowo dengan melepaskan Hasto ini. Oh. Iya, nah itu juga menarik. Iya kan? Karena gini loh, tadinya PDI itu udah mulai solid loh. Ya kan, udah mulai konsolidasi. Hasto masuk, konflik lama terulang lagi. Muncul lagi. Saya curiga, ya banyak orang bilang konflik lama ini antara kubu Hasto dan Prananda dan melawan Mbak Puan, terus Bambang Pacul iya, gitu ya. Dan tadinya kan udah mulai konsolidasi orang. Saya ingat loh, ini sebuah meeting tertutup waktu itu di acaranya anggota-anggota Dewan PDI, kebetulan saya hadir di situ untuk sebagai undangan lah, halal bihalal gitu. Isinya anggota-anggota Dewan PDI. Di situ Mbak Puan menurut saya, ya, saya nggak pernah dengar pidato Mbak Puan seluar biasa itu. Kami punya rekamannya kebetulan, tapi ini tahun ini ya? Tahun Lebaran kemarin. Halal bihalal ya. Tapi itu nggak boleh dipublis. Saya punya rekamannya. Tapi saya akan cerita beberapa poin yang membuat saya itu sangat terkesan waktu itu. Jadi gini, ada tuh Deddy Sitorus, Adian segala macam tuh ada di situ. Mbak Puan tuh cerita gini, ini loh, ini kalian itu jangan merasa mewakili ketua umum. Ibu itu kalau dia marah-marah levelnya udah beda sama kita semua. Karena dia punya kekhawatiran sendiri, punya pikiran sendiri. Kalau kita belum selevel ibu, nggak usah ikut-ikutan. Ini saya nih, kan keliling ke partai-partai. Biar kita ini dia nggak dikucilkan. Kan lihat Mbak Puan kan keliling terus. Biar kita nggak dikucilkan. Kalau kita ini datang ke partai-partai orang, kalau saya dihuhuin, kalian sedih apa enggak? Jadi kalau kalian sedih, jangan huhuin orang juga dong. Hormati tamu kita dong. Pengurus-pengurus itu baris kedua aja duduk. Pertama ibu, sekjen dan lain-lain bolehlah. Gitu. Di pertama kasih aja tamu-tamu kita kedua itu. Gitu. Ngapain kalian mampang-mampang wajah di situ? Gitu. Sampai kayak gitu tuh Mbak Puan waktu itu. Wow. Dan konsolidasi itu udah dilakukan ketika Hasto masuk dalam. Jadi yang orang kayak Adian coba dirangkul juga oleh kubu Mbak Puan karena tipikalnya kan perangkul nih. Iya kan? Tipikalnya perangkul gitu.
Mirip dengan ayahandanya. Ya, lah ayahnya ya, Pak Taufik Kemas, gitu. ya. Kan waktu sebelum itu kan saya ingat banget. Apa namanya, Mbak Puan datang ke acara Demokrat. Yang apa namanya, datang ke acara Demokrat. Yang Pak Prabowo pidato, ini duduknya samping-sampingan nih, Oh AHY iya, iya sama betul, Gibran. betul. Jangan-jangan gitu kan. nanti 2029 Iya, ini. saingan Iya, katanya saingan. kan. Iya, iya, Di betul. acara itu kan ada Mbak Puan. Ini yang cerita sama saya, itu Jansen Sitindaun. Wasekjen ya masih ya, Ya, di masih Partai Demokrat, Demokrat ya. gitu. Sebelum acara itu, saya nggak tahu Bang Jansen bolehin saya ceritain atau enggak, tapi saya ceritain karena ini contoh yang sangat baik dan inspiring untuk banyak orang gitu ya, banyak orang-orang yang melihat politik gitu, karena kebanyakan cerita busuknya politik kita, tapi ini menurut saya sangat inspiring. Kan kita tahu hubungan Bu Mega dan Pak SBY yang nggak oke-oke banget. Sampai Nggak hari oke? ini. Iya nggak oke. Ya, itu lebih friendly. Gitu. Lebih jelas Ya, gitu saya ya. mau jadi politisi nih. Jadi kan nggak oke-oke banget. Tapi AHY sama Mbak Puan itu punya chemistry lah. Yang ada pertemuan di pelataran itu kan. Iya kan? Jadi datanglah ke acara itu. Dia telepon saya. Ri, kau tahu, itu sebelum acara itu, ketum langsung membrief, berpidato ke semua pasukan. Katanya. Ini yang ngomong Jansen. Jansen. Oke. Hari ini Mbak Puan akan hadir. Mbak Puan itu kakak saya. Tolong kita hargai dia, kita bikin hatinya senang, dan kita bikin dia begitu nyaman dan merasa di rumahnya sendiri di Partai Demokrat ini. Jangan dia sampai merasa jadi orang lain. Katanya. Jadi siap tuh, udah itulah, pokoknya udah bikin rencana mereka, Mbak Puan datang akan ditepuk-tepukin gitu, akan dibikin senang lah Mbak Puan di situ gitu. Karena itu permintaan Ketum AHY langsung. Karena artinya apa? Mbak Puan punya daya tarik untuk melakukan pengkonsolidasian itu gitu. Dan itu Ketum Demokrat sendiri yang ngomong kayak gitu menurut ceritanya Bang Jansen ke saya. Nah, kenapa Jansen telepon waktu itu? Karena mau cerita kejadiannya. Pas apa namanya, Mbak Puan datang, ternyata didampingi Bambang Pacul gitu kan, Korea katanya kan. Kata dia. Kata orang-orang di situ rame. Terus kata Jansen, yang ku nggak tahu adalah Korea ini ada di semua partai katanya. Itu yang kita nggak prediksi katanya. Tapi Pacul kalau dalam situasi itu kan panik kan. Yang bilang itu siapa? Ya, Pacul. Mbak. Nah tapi poinnya adalah dia nggak mau stealing the show. Iya, nggak boleh ini show-nya bos kan. Nah, nggak di Korea kan sebenarnya ngeledek ketua kan, ngeledek itu Mega. narasinya Bambang Pacul. Narasinya Bambang Pacul. Jangan nih ada Bu Puan nih. Ada Mbak Puan. Jangan sampai gue lebih rame daripada bos gitu kan. Tapi maksudnya ada orang yang menjaga tatanan kayak begini gitu. Dan itu artinya satu tadi kan bahwa di Partai Demokrat yang dianggap tegang aja Mbak Puan bisa ketemu. Dan di retreat Mbak Puan ketemu Pak Jokowi, foto bahkan dipublis. Iya kan? Nah, di pertemuan itu, setelah itu baru pertemuan yang saya ceritakan tadi. Di situ benar-benar Mbak Puan ngambil janganlah kalangan orang-orang PDIP tadi. Ya. Jadi saya nggak tahu nih boleh diceritakan atau enggak, tapi ya udahlah ya, kita ceritain aja karena menurut saya ini inspiring. Betul. Ya, setuju. Ya kan, paling enggak kalian kalaupun benci sama orang, pikirkanlah kalau saya keliling ke partai lain minimal saya nggak dipermalukan. Kalau kalian masih menghormati saya, katanya. Jadi langkah itu sampai panggil Adian, kamu dengar gitu-gitu lah. Iya kan? Dan menurut Bro Ari, atmosfer yang kondusif semacam itu kemudian berpotensi mentah lagi. Mentah lagi dengan Hasto muncul. Balik ke gelanggang lagi. Karena waktu itu Adian dikasih tahu sama Mbak Puan, tapi habis itu dibikin ketawa lagi gitu kan. Ya kan, kamu debatnya bagus gitu, tapi kasihlah hal-hal yang inspiring, kritis nggak apa-apa gitu-gitulah. Maksudnya Mbak Puan ngomong gitu kan. Dia melakukan pendekatan lah kepada orang-orang yang dulu membawakan narasinya Hasto gitu. Nah, tapi ketika Hasto ini masuk gelanggang lagi,
menguasai telinganya Bu Mega lagi, ya polarisasinya terbangun lagi tuh. Betul. Konflik politiknya nyala lagi gitu. Nah inilah yang kalau saya jadi Pak Jokowi, I'll be happy. Iya kan? Iya. Dan bahkan saya pernah ke tempatnya Pak Jokowi waktu itu, saya tanyalah soal konflik keduanya ini. Ya bagi Pak Jokowi, saya ini bahasa yang lain ya. Saya agak kaget juga dengar bahasanya Pak Jokowi, tapi saya coba untuk menyopankan bahasanya gitu. Ya intinya gini, kalau berhadapan sama Mbak Puan, saya itu mungkin nggak akan keras gitu. Tapi kalau berhadapan sama satu lagi, saya keras pun nggak takut gitulah kira-kira. Kira-kira kayak gitu, tapi bahasanya nggak kayak gitu. Kurang lebih saya akan mengambil sikap yang sama. Apalagi Puan tuh mantan mahasiswa saya. Oh iya ya. Iya. Udah kayak Dian Sastro mantan mahasiswanya Rocky Gerung ya. Agak. Enggak segitunya. Itu kan kebanggaan Rocky ya, itu kebanggaannya Rocky. Tapi ya soal bahwa dengan masuknya Hasto dia akan menguasai lagi telinga Bu Mega. Tapi itu kan keputusannya Bu Mega. Jadi Bu Mega memilih untuk dapat feeding dari Hasto. Tapi kan pertanyaan kan gini, Hasto yang sekarang kan beda dengan Hasto sebelum kasus kan Bang Ade. Dulu kan dia bukan tersangka, dia orang yang tidak punya label sebagai Om koruptor. Sal, Sekarang kan dia sudah kena dapat amnesti kan, tapi dia kan sebenarnya masih bersalah kan. Inilah yang saya bilang tadi, kita nggak bisa memahami cara berpikir Bu Mega dengan cara berpikir kita. Bu Mega memahami Hasto itu tahanan politik. Dizolimi oleh rezim, bukan koruptor. Soalnya bukan hanya Bu Mega sih, Denny Sergar juga. Itu saya sejumlah kawan, sejumlah orang-orang yang mendukung ya Hasto. Begitulah Bu Mega. Menganggap Hasto itu dizolimi dan amnesti itu adalah bukti bahwa Hasto nggak bersalah gitu. Itulah yang dipikirkan Bu Mega juga. Bahkan mungkin di titik yang jauh lebih ekstrim gitu. Bahwa Hasto ini korban Jokowi gitu misalnya kayak gitulah. Dan ini kan adalah konsekuensi dari feeding yang dikasih Hasto selama ini juga gitu loh Pak. Ya masalahnya orang seperti Hasto, Anda kan tadi bilang, ini Hasto yang sudah berubah. Bukan, Hastonya beda kan gitu. Dulu kan dia bukan tersangka. Dulu dia bukan, dia belum ada vonis waktu itu. Sekarang dengan amnesti dia ada vonis yang melekat. Ini di otak Bu Mega, ini adalah Hasto yang setelah lepas dari jihad politik untuk membela ideologi partai. Udah gitu loh. Yang di otak Bu Mega itu sekarang gitu loh. Dan itu terjadi karena memang Hasto tanpa malu-malu memang menggambarkan dirinya seperti itu. Iya, dan dengar pidato-pidato dia kan. Makanya saya curiga itu pidato Bu Mega masih Hasto yang tulis. Nah, sehingga memang pertanyaan atau pernyataan Anda tadi, Ri, itu menjadi penting. Sebetulnya Prabowo ini sengaja nggak sih ngelepas Hasto untuk menghancurkan PDIP dari dalam? Saya duga sih enggak. Saya duga dia ingin memang merangkul tadi. Tapi permintaannya itu. Persoalannya adalah Mega ini mestinya setelah dikasih hadiah itu, mbok ya berubah. Ini kan sejak awal udah kelihatan dia nggak berubah. Setelah dia mengatakan kita dukung pemerintah, besoknya penyeimbang. Ini kan artinya udah mulai ragu-ragu nih, ya. Kan kita semua tahu penyeimbang itu artinya apa, kita sendiri nggak ngerti. Karena semua partai akan mengatakan hal yang serupa. Kalau ini lagi salah, ya kita kritik kan. Nah kembali ke tadi, jadi bayangkan sekarang orang ini akan kembali ke sampingnya Bu Mega, akan ngebisikin lagi, bahkan bukan bisik, ngomong kan. Cuman apa yang dia sampaikan akan berubah nggak antara ketika dia sebelum masuk penjara dengan setelah dia bebas dari penjara? Ya, saya sih khawatir atau saya percaya, saya yakin bahkan nggak akan ada perubahan, terutama karena orang-orang yang di sekitarnya juga nggak berubah. Ini kan tipe orang-orang yang sama petinjunya, yang bawaannya adalah justru yuk kita berantem, nggak ngikutin. Tapi menurut saya Bang Ade, ini saya di sini agak mengadvokasi Bu Mega juga ya. Dalam artian Hasto ini jadi relevan karena emang basisnya di otak Bu Mega ada hal itu. Jadi Hasto ini yang merangsang apa yang udah ada di kepalanya Bu Mega aja. Kenapa Anda bilang itu membela Bu Mega? Karena itu sebuah ya mengadvokasi. Karena itu salah banget.
cara berpikir semacam itu, Anda hanya percaya pada skema pengetahuan yang sudah ada sebelumnya. Harus ada yang bilang, Bu, ini udah berubah kondisinya. Ibu Ya. tuh sikapnya harus berubah. Kalau saya ngomong kayak gitu, saya dari jarak 2 cm jadi 2 kilo Bang. Gitu. Ini yang tadi disebut Ari, Bang Out of Ade ini touch. bukan politisi, bukan mafia, karena kalau mafia itu harusnya jangan diinterupsi musuhmu ketika bikin kesalahan. Ini malah dibenerin. Emang mentalitas dosen ini, Bang. Iya. Ini kamu kok kayaknya nih daftar pustakamu tambah lagi. Jadi Tapi gini Ri, ya gini. Oke, Ral, oke. Ya. Betapapun ini saya akan Malah menyebut- saya ya narasinya agak lebih PSI sebenarnya. Menggiring ini ke dalam situ. Kayak gini. Kalau Bang Ade mau benerin. biar gimana pun saya perlu PDIP menjadi partai yang baik. Ya, oke. Dia itu partai besar. Taruhlah sekarang 7%. Ya. Tapi dia 8,9. 8,9%. Taruh 8,9%. Tapi kan pendukungnya itu percaya betul sama mereka. Kita perlu punya partai semacam itu yang baik, ya. Jangan sampai ini parah sekali yang ini, ya. Dan saya melihat itu ada di tangannya Puan, ya. Bukan karena dia mahasiswi saya ya, tapi Kalau karena itu juga nggak apa-apa. Nggak artinya Bang Ade kenal pikirannya. Iya, ya kan? enggak gini. Puan itu anak baik, Iya. ya. Bahkan kalau Anda tanya dia anak pintar nggak, saya akan bilang dia nggak masuk kategori anak pintar di kelas. Tapi dia anak baik, dia punya teman-teman yang baik sama dia. Dan kalau saya dengar cerita dari teman-temannya, dia tuh baik sama teman-temannya, ya. Jadi bukan tipe seorang anak anak istana, yang sombong dengan ini gitu ya. Katanya dulu suka naik KRL juga kan, rumahnya di Lenteng Agung kan. persis ya. Walaupun tetap gengnya itu geng kaya gitu ya. Yang anak-anak borjuis kita bilang, yang bukan geng Anda itu loh, yang proletar dan Ya, Korea ini. Korea ini. Nah, tapi ini mungkin karena kita udah waktunya ya, udah cukup lama lah kita bahas soal ini. Kan Puan kemarin menyatakan sebelum Bu Mega memutuskan bahwa sekumnya itu Pak Hasto, Puan kan bilang bakal ada kejutan soal sekum ini. Ya kan ini. Ini maksudnya kejutan itu pengertiannya. Semula Nggak, dia saya saya rasa pengen nanya, semula dia berharap. Ya. Karena kan ketika pada hari setelah setelah Hasto keluar kan berlangsung kongres kan? Kan waktu itu tidak ada nama Hasto. Yang muncul adalah Megawati merangkap. ya. Ketika itu sempat ada harapan saya rasa. Ya, bahwa ini orang lagi mikir-mikir nih. Mudah-mudahan Bu Mega mau dengar, dan ceritanya bahkan sampai katanya Puan sampai nangis katanya waktu itu. Kalau sampai nama Hasto diumumkan sebagai sekjen. Rumor ya. Ya. Tapi artinya memang ketika itu orang masih berpikir ada kemungkinan akan ada calon baru. Ya, siapapun dia ya. Walaupun de factonya nanti Hasto juga yang berkuasa karena ada di samping telinga ibu gitu, mungkin kayak gitu kan. Apapun. Tapi Atau sekjen misalnya, udah berubah. Misalnya waktu itu kan ada, kalau para pengamat kan bilang ini akan muncul sekjen yang kira-kira pertama nggak lagi ngegas kayak Hasto. Ya. Mungkin dia jalan tengah antara kubu Prananda dengan kubu Puan. Menurut saya itu dulu tadinya mungkin ada skenario Mas Pram. Oke. Ya Itu kan? bisa, ya. Mas Pram jadi sekjen lagi. Iya. Tapi ada beberapa orang yang saya dengar diskusi takut gubernurnya nggak perform, sekjennya juga nggak perform. Terlalu banyak beban. Iya gitu ya. kan, apa istilah orang kampung kita ini, orang Minang bilang itu minyak habis, lauk nggak enak. Ya kan? Bagus kan? Iya kan? Orang Minang tuh kalau dalam hal ini jago. Iya, terkurung mau di luar, terimpit mau di atas, jalan berdua mau di tengah. Gitu kan. Jadi itu. Nah, jadi takutnya itu yang terjadi dengan Pak Pram gitu ya. Karena gimana pun kita harus akui sosok Pak Pram ini kan orang yang bisa bicara dengan semua orang. Ya, jembatan lah ya. Dia Itulah sebagai yang jembatan. dibutuhkan oleh PDI hari ini dengan menjawab konteks politik. Saya mau menjelaskan ya, apa yang terjadi, kenapa saya bilang Pak Pram ini relevan. Saya tuh ini saya mau ambil kasus lain tapi ingin menjelaskan situasi ini gitu, Om Sal. Jadi waktu jelang Pilkada DKI, saya itu sangat yakin
Kalau Mas Anies Baswedan nggak masuk partai politik, nggak ambil KTA partai politik, beliau akan sangat sulit untuk mencalonkan diri jadi calon gubernur kemarin. Saya udah ngomong itu sejak awal-awal proses Pilkada DKI yang Mas Pram menangkan kemarin. Kenapa? Karena selama ini Mas Anies itu adalah orang yang sangat menikmati berbagai macam konflik politik. Ketika maju di DKI 2017, ada konflik antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini dalam konteks oposisi dan penguasa ruling government gitu. Ada konflik ini gitu kan, Pak Prabowo yang didukung oleh kekuatan Islam waktu itu, Islam politik, Pak Jokowi nasionalis sekuler, lebih banyak nasionalis sekuler yang banyak gitu di sekitarnya gitu. Simbolnya itu kan. Ada konflik ini. Nah, yang satu nggak punya simbol. Dipakailah Anies untuk ikut. Makanya dia dapat tiket. Di 2019 Pilpres juga sama. Iya kan? Pak Jokowi ada konflik sama Bu Mega gitu kan. Ada konflik politik lagi. 2019? 2024. 2024. Ya, ada konflik politik. Mau Bu Mega atau Jokowi gitu. Surya Paloh sama Bu Mega nggak terlalu cocok kan? Ya kan, sama Pak Jokowi pengen ngambil jalan sendiri juga gitu. Dan nggak mau terlibat dalam konflik itu. Mau memanfaatkan konflik di internal Jokowi lah gitu. Makanya dia memajukan Anies. Jadi Mas Anies itu adalah orang yang menikmati konflik-konflik politik. Bahkan sebelum DKI itu di Paramadina juga. Ya, saya nggak mau ngomong itu kalau itu Om Sahal dan Bapak mertua saya yang paling paham lah itu. Oke, lanjut. Tapi modelnya juga sih itu kan, ada konflik dua, dia muncul satu gitu kan untuk menikmati itu gitu. Nah, di 2024 Pilkada vibes-nya itu orang pengen bersatu semua. Coba lihat deh. Iya kan? KMP ini jadi gede banget PKS. Kita udah lelah lah berkelahi-kelahi ini. Karena PKS sudah 10 tahun oposisi loh waktu itu. Nah, PDI kan vibes-nya lagi kuat untuk melawan ini karena baru mau jadi oposisi setelah 10 tahun berkuasa gitu. Nah, Anies mau masuk ke sini, tapi nggak kebuka jalannya kan, iya kan? Iya. Dia mau ngambil partai yang rame di sini juga nggak bisa, karena dia gagal membaca psikologis elit yang sekarang lebih pengen untuk bersatu ketimbang berkonflik gitu. Nah, kalau dia tahu itu elit akan bersatu, harusnya dia masuk ke partai dan partai ini akan memperjuangkan dia kan, harusnya kan kayak gitu. Tapi dia nggak lakukan itu gitu ya, dan dia sangat yakin partai masih butuh dia gitu. Dan dia merasa lebih besar daripada partai politik. Nah, dalam kasusnya PDI ini, ya Mas Pram lah orang yang sebenarnya bisa menjawab situasi elit yang lebih pengen bersatu daripada berkelahi gitu. Hari ini gitu kan. Cuma kan Bu Mega lagi-lagi, jangan kita pakai kepala kita untuk melihat bagaimana Bu Mega berpikir. Alam pikir Bu Mega berbeda gitu. Ya kan, karena pemahaman politiknya belakangan kontemporer ini banyak diisi oleh Hasto, sangat tidak mungkin bagi saya gini, saya paham kenapa Bu Mega milih Hasto lagi gitu ya. Ini orang yang sudah berjasa menjaga ideologi partai, bertempur untuk ideologi partai, bahkan dia rela di penjara. Itu yang ada di kepala Bu Mega hari ini. Mungkin juga satu, dia tanya ke Bapak Bung Karno. Oh, oke. Dan Hasto ini kayak Bung Karno yang di penjara kan. Jadi maksud saya adalah kalau kita bongkar nih alam pikirnya Bu Mega gitu ya. Ya dia akan melihat Hasto ini seperti Amerika Serikat gitu, Presiden Amerika Serikat yang menyambut tentara-tentaranya pulang berperang dari Irak gitu loh, atau dari Afghanistan gitu. Nah, Hasto itu adalah salah satu panglima tempurnya di situ gitu. Nah, itu yang ada di kepala Bu Mega. Gitu. Jadi apakah Bu Mega salah? Ya menurut saya salah. Ya sangat
sangat apa namanya informasinya sangat terbatas. Iya, Ya wajar. Sangat bisa dipahami. Sangat, tapi saya bisa paham kalau nggak pakai istilah Gus Ulil, saya tidak setuju, tapi saya paham. Iya, Gitu. iya. Itu make sense. Saya rasa iya. Ya memang skema pengetahuannya seterbatas itu. Iya. Ya. Ketika dia harus mengambil keputusan yang seharusnya untuk kepentingan sebanyak-banyaknya orang, enggak lah. Saya ngelihatnya waktu pidatonya yang waktu terakhir di Bali itu, Bu Mega bilang, KPK itu saya dirikan. Tapi urusan kayak gini aja kok presiden yang harus turun gitu. Oh, dia punya pemahaman yang berbeda nih sama publik. Kalau kayaknya dia nggak tahu Hasto ini beneran udah divonis korupsi, bener terbukti gitu. Kayaknya dia nggak percaya itu gitu. Iya. Gitu saya ngelihatnya. Jadi kalau kita baca alam pikirnya ya jangan pakai kacamata kita. Bu Mega itu orang yang nggak baca medsos, nggak baca berita mungkin sebanyak kita gitu ya. Dan itu pun pasti ya kayak orang tua saya lah misalnya itu WA ini agak sulit. Dia apa-apa telepon. Kira-kira kayak gitulah. Bawa ya chat gitu. Iya, beliau kan telepon terus gitu kan. Kadang-kadang kalau habis telepon itu nggak mau matiin. Karena apa? Ya ditaruh aja handphonenya kayak psikologis telepon manual itu loh. Iya. Nah, jadi kita bisa paham juga bagaimana Bu Mega gitu. Gitulah kira-kira. Iya. Setuju. Tapi kalau keputusan ini saya rasa Pak Prabowo happy. Iya kan? Wah, PDI nggak akan membahayakan Gerindra nih kalau kayak Kalau gini. itu iya. Gini kan? Kalau sekjennya orang yang betul-betul bisa bikin well organized ini partai agak ngeri juga kan orang-orang yang benar-benar ngerti pertempuran politik elektoral gitu misalnya pasti ngeri juga ya ini sorry to say lah maaf lah saya bukan merendahkan gitu ya tapi Pak Hasto bertarung untuk diri sendiri aja bisa kalah kan gitu iya kan ini kan soal memenangkan partai ini udah lebih berat lagi daripada memenangkan diri sendiri gitu. Ya kan tanggung jawabnya lebih besar lagi gitu. Nah, dia berada di posisi decision making strategis itu saya rasa ini berkah untuk banyak partai yang ingin mendapatkan suara PDI Perjuangan, terutama Bang Adi dan kawan-kawan. Iya. Kita sih bersyukur. Akhirnya politisi juga. Iya. Dan yang kedua, menurut saya sebelum keputusan amnesti ini, ya kan Pak Prabowo di Solo. Saya rasa ini nggak mungkin nggak dikonsultasiin sama Pak Jokowi. Saya dengar nggak? Kalau katanya sih gitu, Pak Jokowi kan harus kita korting omongannya. Iya. Saya nggak percaya. Maksudnya Pak Jokowi bilang enggak, katanya. Ini kan hak presiden, katanya. Ya sewajarnya Pak Jokowi bicara kayak gitu. Tapi ini kalau saya menduga-duga gitu. Ini saya punya rencana gini Pak, gimana Pak? Oh ya bagus. Pak. Ya karena orang menuduh Solo nih kebakaran jenggot gitu. Solo kebakaran jenggot. Enggak. Kalau saya lihat sih enggak. Solo kebakaran jenggot karena Hasto dibebaskan oleh Pak Prabowo. Jokowi mulai ditinggalkan. Ya kan kalau kita baca pikiran Pak Jokowi ya. Gini deh, ini salah satu contohnya aja. Dulu Ketum Golkar yang menggantikan Pak Setnov diambil sama Pak Jokowi adalah Pak Erlangga yang didukung kan. Pak Erlangga itu pas maju kongres suaranya cuma 14. Dia salah satu yang paling lemah di antara pilihan yang ada. Malah itu yang didukung. Polanya kan kayak gitu. Jadi apa itu? Kalau ada yang problematik bisa jadi itu yang didukung Pak Jokowi kan. Karena bisa dianggap lemah kan. Kalau orang yang lemah bisa dikendalikan. Iya kan, bisa dikendalikan, bisa diukur, paling langkahnya ke sini gitu. Yang paling berbahaya dalam politik itu kan orang-orang yang punya kemampuan being unpredictable. Kalau Hasto, saya rasa orang selevel Pak Jokowi udah tahu langkah-langkahnya mau ngapain gitu loh. Ya maksud saya ini bukan hal yang saya yakini gitu ya. Bukan hal yang Pak Jokowi nggak happy juga. Menurut saya Pak Jokowi juga happy dengan keputusan ini. Ya berkaitan dengan PSI, Pak Prabowo juga happy, Bu Mega juga happy. Jadi ya. Tapi kan gini, ini menjadi happy karena ternyata PDIP-nya begitu. Jadi
nggak berubah. Hmm. Kan menakutkan kalau dia keluar, tapi bukan Hasto yang jadi sekjen, betul-betul terjadi apa yang tadi Anda katakan, Pramono menjadi sekjen gitu ya. Tapi kan Pak Jokowi kan udah bisa Menduga. misalnya kalau Pak Jokowi, Pak Prabowo pun juga udah bisa Nggak menduga. akan terjadi Ya, lah emang ini. siapa yang mau dipilih sama Bu Mega kan gitu kan. Iya kan? Ini kan politik kan Iya. gini loh. Ibarat ular itu kalau kita injak ekornya pasti matok. Ya polanya kayak gitu. Ya. Orang tuh kan nggak akan jauh-jauh dari polanya. Iya. Saya tuh kalau ada isu tertentu, kalau saya diberi tugas untuk membuat analisis bagaimana Bang Ade akan merespon, saya bisa nemuin polanya. Dengan baca atau baca tulisan Bang Ade atau nonton video-videonya Bang Iya, Ade. iya. Pasti Bang Ade akan begini. Dulu Bang Deddy Siregar yang paling sering saya gituin. Wah, nih Anies jatuh nih di got nih waktu di Jakarta Utara. Ah, nih ntar lagi Deddy Siregar muncul nih. Hati-hati Nis. Kan suka kayak gitu kan dulu. Nis, hati-hati Nis. Kan Deddy Siregar Tapi suka kayak ini gitu. mengingatkan saya, tadi di awal saya udah bilang, sebetulnya berharap bahwa mereka akan berubah itu naif, ya. Jadi saya sebetulnya Baru sadar Abang. Iya, saya baru sadar di barusan. Ari bilang begini, iya sih. Mungkin we expect too much, too high. Tapi ini implikasinya, ini mungkin yang terakhir ya, poin terakhir ya. Implikasinya kepada apa yang sudah terjadi di dalam internal PDIP ya. Dengan polarisasi ini kalau semakin menajam, terus kira-kira menurutmu gimana, Rik? Ininya ya. Maksudnya hubungannya dengan Puan dan kubunya apa gitu. Ya akan status quo aja, situasinya akan mirip-mirip dan bahkan menurut saya konfliknya akan lebih banyak di dalam. Karena Hasto pasti agak sulit untuk berekspresi keluar karena ya saya bilang tadi ada sosok Pak Dasko yang dianggap sebagai komandan barunya gitu. Jadi Pak Hasto ini akan punya dua bos hari ini, Bu Mega sama Pak Dasko kan. Hasto maksudnya. Pak Hasto gitu. Pak Hasto akan punya dua bos, Bu Mega dan Pak Dasko. Dan dalam konteks ini belum akan kompetisi di internal PDI akan lebih kompleks menurut saya. Karena aktornya nambah. Kan gini, saya nggak mau bilang bahwa PDI itu nggak partai yang nggak demokratis. Ini partai yang demokratis. Mungkin pemilihannya nggak one man one vote mungkin. Ketua umumnya lanjut terus, hak prerogatif ketua umum. Cuma kan Bu Mega itu istilahnya punya politbiro yang suaranya dihitung mewakili semua kekuatan politik yang ada di PDI gitu. Dan setiap suara ini akan diperhitungkan oleh Bu Mega sebagai dasar dalam membuat decision making. Hasto sekuat-kuatnya Hasto ya. Di Pilkada DKI dia gagal loh dorong Anies loh. Sekuat-kuatnya dia di kuping ibu. Di dalam konteks itu saya merasa Bu Mega punya filter. Wah, ini orang yang bertentangan sama kebinekaan nih di kepalanya Bu Mega kan dulu yang penjarain Ahok gitu misalnya. Di filter tuh. Jadi nggak bisa masuk juga Anies walaupun Hasto yang jadi promotornya. Jadi apa ini dalam apa? Soal Anies jadi cagup DKI. Kan tadinya Hasto mau mendorong, udah tapi ke PDI kan? Nggak mau. Nggak ke PDI kan? Kan sampai disinggung. Ingin menunjukkan bahwa ternyata Bu Mega juga ini kan Nggak, tapi waktu itu Anies kan memang nggak mungkin ke PDIP dong. Enggak, kan Anies sudah di kantor PDI waktu itu, Bang. 2017. 24. Oh, 2024. Iya. Yang nggak jadi maju. Oh, iya kan? iya. Udah datang situ Anies waktu itu dan udah yakin. Tetap Mega bilang tidak. Tidak, karena memang ada ini juga ada kita lihat ada politbiro yang punya hak suara juga gitu, nggak hanya Hasto sendiri gitu. Nah, dalam ke depan pertarungannya gitu ya. Saya ngerasa pasti PDI akan lebih banyak mempertimbangkan kebutuhannya Pak Prabowo. Ya. Dan itu satu layer tersendiri. Gitu. Iya, karena dalam ada variabel Pak Dasko juga yang sekarang punya pengaruh di internal PDI saya duga nih setelah kasus Hasto ini gitu ya kan yang orang yang dianggap berjasa sama Bu Mega hari ini gitu ya bukan. Wah, ini menambah liability-nya PDIP karena
Iya, nambah dong. Iya. Sekarang faktor ada tambahan betul. lagi. Ada yaitu tambahan adanya, lagi. Dan nggak mungkin Pak Dasko membiarkan PDI lebih besar daripada Gerindra, kan gitu aja logikanya. Nah, dalam konteks ini ke depannya menurut saya gitu ya, kalau kita lihat konstelasi politik di internalnya PDI gitu, kalau perubahan cara pandang keluar, saya sih merasa ini sahamnya pemerintah lebih besar di internal PDI hari ini gitu kan, dibanding yang anti-anti pemerintah gitu. Makanya tadi kamu bilang kalau misalnya Ripka Ciptaning bilang bahwa ada yang menarget jadi 7%, jangan-jangan harusnya jangan-jangan justru Prabowo. Enggak, tapi dalam hal ini yang terakhir ini, yang Anda bilang terakhir itu, kan justru yang sekarang punya posisi di PDIP adalah orang-orangnya Hasto. Ya, yang berada di kubunya Hasto lah. Dalam struktur resmi. Dalam struktur resmi. Ya. Dan mereka adalah orang-orang yang justru sebetulnya tidak bersahabat dengan Prabowo kan. Maksudnya kayak Deddy Sitorus, Yes. apa gitu. Iya, Yang selama Ripka ini dan seterusnya. yang selama ini berhadap-hadapan lah. Betul, betul. Sehingga apa yang Anda harapkan tadi, apa yang Anda bayangkan tadi bahwa sekarang ini akan ada, mereka akan lebih men-serve, memfasilitasi kepentingan-kepentingan Prabowo juga justru memperburuk kondisi di dalam partai. Iya, setuju saya. Setuju. Karena pasti lebih kompleks kan, Bang. Iya. Ya, karena menurut saya hari ini Pak Dasko pasti akses langsung juga ke Bu Mega, nggak hanya Hasto lagi. Karena Pak Dasko dianggap berjasa kan dalam proses ini. Saya Jadi dengar, mulai telepon-teleponan nih. iya, saya dengar kabarnya Bu Mega juga baru tahu pas hari itu bahwa Hasto akan dilepaskan. Gitu, akan dilepas dari penjara. Ya. Nah, ini orang dianggap Pak Dasko ini punya jasa besar gitu. Dan pasti aksesnya ke Bu Mega juga makin kuat hari ini gitu. Jadi menurut saya ada dua akan menambah politbironya Bu Mega untuk pertimbangan voting, ya kan, dari perwakilan internal, dan ada dua orang faktor perwakilan eksternal kan. PDIP cabang luar. Iya. Dan sekarang perwakilan artinya eksternal ada dua nih kan, iya. Pak Dasko sama Pak Budi Gunawan kan. Jadi ada ini BG masih ya? masih dong, nggak mungkin. Ini kan orang yang udah dihormati sangat lama oleh orang PDI gitu, sebagai orang eksternal gitu ya. Kan nggak ber-KTA, walaupun anaknya anggota DPR dari PDI kan, ya kan. Tapi anak beliau gitu. Tapi menurut saya akan menambah satu lagi gitu, komisaris independennya. Gitu. Itu Pak Tapi itu Dasko. artinya gini, sekarang kalau kita terganggu oleh PDIP ini, atau kita kepengen PDIP jangan beginilah ya, yang kita kontak Pak Dasko. Iya, benar. Tolong nih Pak Dasko. Iya, masa kita dikerjain gitu. Iya kan? Enak, bagus. Iya kan? Jadi akan ada satu orang perwakilan pemegang saham publik gitu. Siap. Jadi tapi memang pengambilan keputusannya jauh lebih rumit. Pasti. Rumit. Jadi rumit. Ini rumit banget ini. Iya. Iya kan? Harus dengar siapa ini? Iya kan? Jadi rumit, ya kan? Karena kejadian ini. Jadi politbironya nambah. Tapi saya takut angkanya genap aja, Bang. Kalau skornya 4-4 bingung juga Bu Mega kan. Oh enggak, Pak. Bu Mega akan menentukan sendiri segalanya. Mau 5-3 juga tetap aja tergantung. Kalau tiganya menurut dia tuh yang benar, dia tetap yang 3. Iya, bisa jadi kayak gitu. Cuman dia akan mendengar pertanyaan, dia mendengar siapa? Dia sudah mendengar Hasto, dia sekarang harus mendengar Pak Dasko, mendengar BG kan? BG. Ya ada 3 itulah, ya kan? Jadi benar tuh kalau ada urusan sama PDI, Pak Dasko sebagai pemegang saham publik kan. Jadi tapi memang lebih kompleks lah. Pengambilan keputusannya pasti lebih kompleks dan sangat akan mempertimbangkan kepentingan pemerintah. Iya. Jadi dengan mempertimbangkan kepentingan pemerintah, tapi pada saat yang mana narasi nyerang Jokowi akan tetap. Nah itu nggak tahu saya. Akan tetap ya. Tapi menjadi sesuatu yang aneh, bisa kontraproduktif buat PDI.
Tapi kita nggak usah ngasih tahu bahwa itu kontraproduktif. Sekarang lagi. Jangan-jangan itu juga kan. Aduh Bang Ade, kata Pak Jokowi, jangan dikasih tahu. Nanti kalau nggak ada yang serang saya, nggak ada yang ngomongin lagi. Kan sekarang kita ngomongin Pak Jokowi yang kebaikan-kebaikan. Oke, terima kasih Duo Minang, Bro Ari dan Bang Ade atas obrolannya. Saya kalau dengerin Ari Putra ngomong tentang politik, itu menurut saya bikin betah ya. Iya. Kayak saya dengerin Kiai Said Agil bicara tentang kitab-kitab. Ya, serius. Itu kan ada di dalam YouTube mana itu kan, beliau pernah diadili oleh jaringan ulama, jaringan kiai-kiai muda di NU garis lurus, ya kan? Wah, dia Syiah, dia macam-macam tuduhannya terhadap Kiai Said kan gitu. Kiai Said itu jawab dengan panjang sekali dan hafal gitu, kitab ini menurut si ulama ini begini. Jadi bikin kita tuh terpana gitu. Nah, saya tuh kalau saya dengerin Ari ngomong ya, selain karena seorang Minang itu kan storytelling pabrik kata-kata, storyteller yang baik kata-kata. Tapi itu wah banyak hal-hal yang tidak bisa ditangkap oleh political science biasa gitu Bang Ade. Ya, dia memang harusnya tidak lagi lebih sering menjadi narasumber daripada menjadi host. Tapi dia menjadi host di Totpol itu juga sambil kulaan sebenarnya. Tapi kan pertanyaannya kan yang paling penting pertimbangannya adalah ini revenue gedean mana? Nah, itu sudah soal yang sangat substansial itu dalam dunia per-YouTubean. Oke, terima kasih Bang Ade dan Bro Ari. Pemirsa sampai di sini dulu, kita berjumpa lagi di episode selanjutnya. Makasih. Terima kasih.